Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel. Hari ini aku mau food prep karena kebetulan di kulkas itu udah pada habis. Cuman ada daging slice sama ikan ya beberapa. Jadi ini aku mau food prep. Lumayan banyak hari ini food prepnya. Jadi ini aku sarapan dulu buat ngisi tenaga biar strong ya bunda-bunda. Hari ini aku mau food prep lumayan banyak, tepatnya untuk protein hewaninya itu sekitar 3 minggu aku rencananya food prepnya, karena biar nanti tuh biar simple aja. Kalau misalnya mau belanja tinggal belanja sayur sama buah-buahan, gak usah belanja lagi protein hewani. Paling nanti di minggu terakhir baru belanja protein hewani lagi. Ini aku mau siapin dulu apa-apa aja yang mau aku pakai buat nanti food prep, karena biar nanti tuh tempatnya cukup. Food prep itu kan sebenarnya butuh tempat yang agak luas, karena belum lagi nyucinya, belum lagi, aduh pokoknya ribet sebenarnya food prep ini tuh. Tapi ribetnya cuman 2 jam aja ya teman-teman, kurang lebih. Nanti kedepannya itu jadinya tuh lebih gampang. Kita mau masak ada stoknya, kalau kita mau nyemil gitu ada stoknya, tinggal bikin di kulkas, gak usah nungguin tukang sayur lewat. Apalagi kalau misalnya ternyata pas tukang sayur lewat kita lagi di kamar mandi gak kedengaran, alhasil gak jadi beli sayur deh kan ya, repot. Kita harus beli sendiri, harus keluar lagi gitu. Nah, dengan food prep kayak gini benar-benar bisa menghemat biaya, menghemat tenaga, dan juga menghemat waktu. Menghemat tenaganya, kita nggak usah setiap hari pergi ke tukang sayur, terus juga kita nggak perlu tiap hari juga ngebersihin protein hewani, nggak perlu tiap hari juga kita cari-cari belanjaan yang kita butuhin gitu kan. Selain itu juga bisa menghemat waktu ya food prep ini, karena kalau kita udah belanja sekaligus gitu, capek sekaligus kita urus protein hewani sayur-sayuran, bumbu-bumbu dalam 2 jam gitu ya, terus besok harinya kita nggak perlu lagi repot-repot ke tukang sayur. Jadinya waktu untuk ke tukang sayur itu bisa kita pakai untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Pastinya juga food prep ini tuh menghemat biaya, karena kalau misalnya kita food prep tuh bisa fokus apa aja yang mau kita beli. Terus kalau misalnya masih ada sisa sayur-sayurannya gitu bisa kita olah, terus juga bisa kita kita sesuaikan dengan apa yang kita pengen setiap harinya menunya. Terus juga kalau misalnya kita belanjanya harian gitu teman-teman, takutnya gitu ke tukang sayur kita mau cuman beli kangkung 1 ikat tapi jadinya malah jajannya gitu yang banyak. Karena aku tipe yang kayak gitu ya, ke warung itu misalnya ngelihat kue apa gitu, ngelihat apa jadinya pengen jajan, padahal cuman pengen beli kangkung misalnya 1 ikat kayak gitu. Nah, ini pertama-tama aku urusin dulu protein hewani. Di sini aku tuh melakukan kesalahan ya teman-teman. Aku tuh malah ngerebus daging sapi yang ini ya, daging sapi khas dalam kayak gini, atau yang dagingnya aja yang gak ada lemaknya ini. Karena tadinya dagingnya gak ada lemaknya ini itu aku mau jadiin bakso gitu, tapi malah aku rebus bareng sama daging iga dan juga kerewet atau tetelan. Nah, aku pikir tuh semua daging sapi pasti bakal harus diempukin dulu gitu. Jadi ini aku malah empukin semua, malah aku rebus semua sampai empuk. Aku baru ngeh pas udah setengah jalan gitu. Lah, kenapa aku rebus ya itu dagingnya nggak ada lemaknya, karena mau dijadiin bakso tadinya. Tapi ya udahlah ya, udah terlanjur. Mungkin nanti lagi bikin baksonya, atau nanti kita bikin baksonya dari daging ayam aja, karena kalau misalnya udah direbus kayak gitu kan nggak bisa dijadiin bakso ya daging sapinya. Mungkin nanti aku dialihkan aja menunya, misalnya direndang atau dibikin teriyaki atau apalah ya, kita lihat saja nanti. Selanjutnya ini aku mau urus dulu daging ayam. Aku tadi beli beberapa bagian ayam, ada paha atas, sayap, ceker, kulit, filet paha, tulangan ayam, dan udah itu aja.
Nah, ini aku nanti mau dibagi ke beberapa wadah ya. Aku bagi kurang lebih ke 7 wadah teman-teman ini tuh. Jadi untuk sayap tadi aku beli 2 kilo, paha atas 1 kilo, dan kulit setengah kilo. Aku bagi menjadi 5 wadah ya teman-teman. Berarti totalnya 3,5 kilo, itu aku bagi ke 5 wadah. Nah, untuk filet paha ini aku masukin dulu ke dalam plastik biar nanti tuh pas mau masak aku ambil sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya enggak diplastikin kayak gini, nantinya pas ngambil kan susah ya. Kalau misalnya kita mau ngambilnya sebagian aja. Kalau misalnya daging kayak gini udah dicairin itu nggak boleh di ke freezerin lagi, takutnya dagingnya rusak, malah jadi nggak enak dan takutnya malah jadi bahaya ya, ada bakterinya. Nah, ini aku pisah-pisahin ya teman-teman tadi yang 5 wadah itu yang 3,5 kilo. Terus untuk tulang dan juga ceker itu aku bagi ke 2 wadah. Jadi tulangan ayam 1 kilo plus ceker 1/4 itu aku bagi ke 2 wadah. Jadi totalnya ada 8 wadah untuk ayam ini. 5 wadah untuk daging ayamnya plus kulit, terus 2 wadah tulang plus ceker, dan 1 wadah untuk filet yang aku bagi-bagi ke plastik-plastik. Nah, untuk 5 wadah yang daging ayam tadi ya teman-teman, yang campuran kulit, terus juga sayap dan juga paha atas, dari 5 wadah itu aku ambil 3. Nah, 3 wadahnya ini mau aku ungkep semuanya. Dan 2 wadahnya lagi aku simpan di freezer dalam kondisi mentah. Takutnya aku mau olah selain diungkep gitu, bisa jadi bisa jadi ayam woku atau bisa jadi chicken wing Pizza Hut seperti biasa yang aku bikin, dan misalnya yang lainnya pokoknya. Tapi untuk bagian paha atas semuanya aku ungkep ya. Jadi untuk bagian ayamnya, maksudnya daging ayamnya itu 2 wadah lagi itu bagian sayap semua. Mudah-mudahan teman-teman ngerti ya penjelasan aku, soalnya emang agak susah gitu ngejelasinnya, bingung juga karena ada beberapa bagian ayam yang aku pisah-pisah. Nah, ini aku masukin dulu, aku amanin dulu untuk ayam-ayam mentah yang udah aku wadah-wadahin. Aku masukin freezer langsung, lanjut sambil aku ngerebus dagingnya, masih ngerebus daging yang tadi dan juga ngungkep ayam. Ini aku sambil mau ngurusin sayur-sayuran dan juga bumbu-bumbu yang aku beli juga untuk food prep selama 1 minggu. Jadi kali ini tuh aku food prepnya untuk protein hewani aku rencanain untuk stok 3 minggu dan bumbu serta sayurannya hanya untuk 1 minggu. Nah, jadi 2 minggu ke depan aku cuman beli bumbu-bumbu dan sayur-sayurannya aja. Dan setelah 3 minggu kan berarti protein hewaninya juga habis ya teman-teman. Berarti di minggu keempat aku baru belanja lengkap gitu, protein hewani, bumbu dan juga sayur. Kenapa aku pakai metode seperti ini? Jadi belanja protein hewaninya untuk 2 minggu, sedangkan sayur dan bumbu-bumbu untuk 1 minggu aja. Karena teman-teman, aku males gitu ngurus protein hewani setiap minggu. Karena suami aku juga nggak mau aku lama-lama food prep setiap minggunya lama gitu ya. Jadi ya udah deh sekali aja yang lamanya, paling dalam 3 minggu tuh yang lamanya sekali. Jadi minggu kedua dan minggu ketiga itu sebentar cuma belanja sayur sama bumbu. Kalau itu kan cepet ya ngurus-ngurusinnya. Nah, kalau misalnya teman-teman yang lebih nyaman untuk food prep seminggunya, ya udah seminggunya protein untuk seminggu, terus juga sayur juga bumbu-bumbu untuk seminggu, itu juga nggak apa-apa banget teman-teman. Sesuai dengan kebutuhan, selera dan juga kenyamanannya ya, gimana pun gitu, yang penting senyamannya teman-teman. Dan buat teman-teman yang misalnya juga nggak terlalu suka food prep, misalnya lebih suka belanja harian, itu juga nggak masalah. Pokoknya lebih dianjurkan berdasarkan dengan kenyamanan masing-masing. Apalagi misalnya ada yang dapat penghasilannya harian gitu, jadi bisa belanjanya harian, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Yang penting manajemen keuangannya harus tetap
terjaga. Yang penting gimana caranya biar kita tuh nggak boros, dan gimana caranya kita bisa tetap menghandle, tetap terkendali gitu keuangan keluarga. Gitu aja sih teman-teman. Jadi kembali ke masing-masing ya, yang mau food prep, yang mau enggak, dan gimana cara food prepnya, metodenya itu masing-masing, pokoknya senyamannya. Pokoknya aku share saat aku food prep kayak gini, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalnya ada teman-teman yang misalnya masih maju mundur untuk food prep, masih ragu-ragu, masih males, jadi mudah-mudahan video aku ini bisa memberikan informasi dan juga semangat buat teman-teman yang misalnya sebenarnya pengen food prep tapi masih malas gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Untuk limpang-limpangan, aku tuh selalu bekuin biar lebih awet ya teman-teman. Nah, ini untuk jahe paling wajib ada ya, karena setiap pagi itu aku minum lemon madu jahe. Dan ini beberapa sayuran dan buah-buahan yang aku mau food prep untuk minggu ini. Untuk protein hewaninya juga aku tadi beli pindang cuwe atau ikan cuwe dan ikan layang ya, pindang layang, serta bakso ikan. Nah, itu aja. Untuk sayur-sayurannya ada kangkung, bayam, wortel, terus juga ada terong, ada tomat, labu siam atau labu baby. Aku juga beli jengkol ya, karena pengen masak jengkol. Ada timun, barangkali nggak masak sayur jadi bisa dilalap. Ada kemangi dan juga kol. Untuk percabai-cabeannya tadi aku cuman beli cabai gendot, cabai rawit merah, dan juga cabai keriting merah sedikit ya, biar ada stoknya barangkali mau masak yang memerlukan cabai keriting merah. Kalau di daerah teman-teman gimana nih, ada nggak sih cabai gendot? Kalau di aku di Sunda itu ada cabai gendot, tapi dulu aku pernah tinggal di Semarang, di sana tuh nggak ada cabai gendot. Padahal ini tuh cabainya enak banget disatuin sama tumisan atau dijadiin apa tuh namanya, kayak gulai cabai gendot, itu enak banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah rasain cabai gendot itu rasanya kayak gimana, dia tuh hampir kayak paprika, cuman bener-bener kalau misalnya kita gigit bareng sama bijinya itu pedes banget teman-teman. Jadi lebih ke lokal ya rasanya. Kalau paprika itu kan mungkin rasanya nggak lokal-lokal banget, tapi kalau misalnya cabai gendot ini bener-bener rasa lokal. Pokoknya enak deh kalau misalnya kalian nemuin cabai gendot di daerah kalian dan belum pernah nyobain, boleh kalian coba, bisa dimasak bareng tumisan gitu ya. Cabai gendotnya diiris-iris aja terus ditumis ya bareng sama yang lain, itu enak juga teman-teman. Nah lanjut, tadi aku misah-misahin lagi ayam ke 3 wadah ya, karena emang awalnya di 3 wadah, terus aku satuin buat diungkep, terus setelah diungkep aku masukin lagi ke 3 wadah. Nah ini juga untuk dagingnya udah mateng, udah lumayan empuk, tapi kalau misalnya nanti mau lebih empuk lagi pas dimasak benernya gitu teman-teman, baru aku empukin lagi sesuai dengan selera aja ya. Nah ini untuk per daging-dagingan aku bagi ke 4 wadah. Yang 1 wadah khusus untuk daging yang tanpa lemak, dan 3 wadahnya ini aku campur antara tetelan dan juga daging iga. Udah itu aja, ini yang udah jadi ya teman-teman untuk ayam ungkepnya. Jadi tinggal goreng. Kalau misalnya bingung mau masak apa ya, ayam ungkep jadi udah ada, jadi gampang, tinggal keluarin dari freezer, dilelehin sebentar terus digoreng. Terus aku juga punya pindang ya, ada pindang cuwe, ikan cuwe, ada ikan layang juga. Aku juga tadi beli bawang goreng, tadinya kan mau bikin bakso ya teman-teman, tapi karena tadi aku melakukan kesalahan, jadi ya udah deh, kayaknya nggak tahu tapinya untuk baksonya bakal jadi apa enggak. Mau diganti pakai daging ayam atau kita lihat aja nih nanti ya. Plus aku juga tadi beli kulit tahu untuk bikin hekeng ya, kayaknya nanti aku mau bikin hekeng ayam lagi. Nah lanjut, aku masukin ke kulkas. Ini untungnya kulkas aku freezernya muat ya, menampung stok protein hewani untuk 3 minggu untuk keluarga aku. Nah ini dia stok protein hewani aku ya, alhamdulillah cukup kulkasnya. Semoga cukup untuk 3 minggu, karena lumayan tadi tuh aku ngeluarin uang sekitar 460.000 totalnya ya, ini tuh protein hewani dan juga sayur mayur serta bumbu-bumbu ya teman-teman.
Nah, alhamdulillah sudah beres food prep aku kali ini. Semoga video aku ini bermanfaat. Buat kalian yang mau food prep, ayo kita food prep supaya bisa menghemat tenaga, waktu, dan biaya ya pastinya. Tapi dikembalikan juga ke kenyamanan orang masing-masing. Oke deh teman-teman, terima kasih buat kalian yang udah mau klik dan nonton video ini. Sampai di detik ini aku ucapkan terima kasih. Buat kalian yang sering komen, share, terus like video aku juga ucapin terima kasih ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.